Malam itu tiba dan seharusnya giliran Erna buat mandiin Sri. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bahas kisah tentang Sewu Dino. Ceritanya tuh panjang banget kalau di Twitter, tapi ini aku rangkum, aku bikin poin-poinnya aja biar lebih ringkas gitu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku, oke? Berawal dari seorang gadis desa yang bernama Sri, dia tinggal di desa bersama ayahnya. Ayahnya sedang sakit-sakitan. Si Sri ingin bekerja di kota sebagai PRT. Sebelumnya Sri itu udah menghubungi agen PRT di kota, dan kalau emang ada lowongan untuk Sri, agen PRT-nya diminta untuk menghubungi salah seorang terkaya di kota di desanya Sri karena cuma dia aja yang punya pesawat telepon. Suatu malam ada yang mengetuk rumah Sri. Dibukakan oleh Sri dan ternyata itu Bu Menik. Bu Meniklah orang terkaya di desa itu dan cuma Bu Menik yang mempunyai pesawat telepon pada saat itu. Dan Sri mendapatkan kabar bahwa dia dipanggil interview untuk ke kota besok pagi. Keesokan harinya Sri sangat antusias. Dia semangat banget untuk pergi ke kota. Dia semangat untuk kerja biar dia cepat dapat pekerjaan. Tapi ayahnya ingin Sri untuk kerja di daerah sini aja, nggak harus ke kota. Dan Sri bingung, kemudian Sri memutuskan untuk tetap kerja ke kota, karena untuk makan aja mereka udah susah. Tapi ayahnya itu masih bimbang, karena Sri adalah anak sematawayangnya dan ayahnya akan ditinggal sendiri oleh Sri. Keesokan harinya, hari masih pagi, Sri bergegas untuk pergi ke kota untuk diinterview oleh agen PRT-nya. Hari masih gelap itu Sri udah antusias banget buat berangkat karena dia janjian jam 8 pagi, sedangkan jarak rumah Sri ke kota itu cukup lama, yaitu 1,5 jam, 1,5 jam. Sesampainya di kota, Sri melihat rumah besar. Nah, Sri akan diinterview di rumah itu. Sri melihat banyak sekali orang yang mengantri untuk menjadi PRT juga. Jadi bukan hanya Sri aja yang dipanggil. Banyak banget yang antri di dalam. Butuh waktu lama untuk Sri bisa masuk di interview. Sampai siang, Sri baru diinterview kerja, baru dipanggil untuk interview kerja. Masuklah Sri ke rumah besar tersebut. Dia diwawancarai oleh agen PRT-nya dan ada pertanyaan aneh dari agen PRT-nya yang menurut Sri itu nggak penting untuk ditanyakan. PRT-nya tanya, "Sri, apa benar kamu lahir di Jumat Kliwon?" Itu. Kemudian Sri heran, kenapa pertanyaannya kayak gini? Sri tahu dia lahir di Kliwon, tapi dia tidak tahu kalau dia lahir di Jumat Kliwon. Tapi Sri di situ cuma ngangguk-ngangguk aja, iya saya lahir di Jumat Kliwon. Terus si pewawancaranya itu gelagatnya kayak, oh kita udah dapet orang yang tepat nih, gitu. Kemudian untuk sesi berikutnya Sri dipanggil lagi di ruangan yang cukup besar, dan di sana Sri itu diwawancarai oleh orang yang membutuhkan jasa Sri. Masuklah Sri di ruangan itu. Setelah Sri diinterview oleh agen PRT-nya, kemudian Sri diinterview lagi oleh orang yang mencari dan membutuhkan jasa Sri. Masuklah Sri di ruangan yang besar, dan di sana ada dua orang, ada Dini dan ada Erna. Mereka dipanggil satu persatu sampai akhirnya Sri yang dipanggil duluan. Kemudian
Sri masuk dan ketemu sama orang yang membutuhkan jasa Sri. Kembang Kroso namanya. Nah, Kembang Kroso ini minta untuk dipanggil dengan sebutan Mbah Kroso aja. Masuklah Sri sungkan sekali karena Mbah Kroso tampak anggun dan berwibawa sekali menggunakan baju Jawa pada saat itu. Kemudian Sri mulai diwawancara oleh Mbah Kroso. Mbah Kroso tanya tentang tanggal lahir Sri, penanggalan Jawa, weton Sri, dan penanggalan-penanggalan lainnya. Lagi-lagi Mbah Kroso tanya kepada Sri, apa benar kamu lahir di Jumat Kliwon, Dok? Gitu. Sri heran lagi. Kenapa tadi udah ditanyain gitu, sekarang ditanyain gini lagi. Kemudian setelah selesai sesi tanya jawab tentang penanggalan itu, Mbak Kroso tanya kepada Sri, kue njaluk gaji piron, Duk? Gitu. Kemudian Sri bilang dengan sungkan, Sri bilang, kula nyuwun gaji 700.000, Mbah. Dan terus Sri sebenarnya takut nggak diterima karena pada saat itu rata-rata gaji ART hanya 500.000. Tapi Mbak Kroso menawarkan gaji yang lebih gede. Gimana kalau piye nek tak kei gaji 5 juta, Nduk? Gimana kalau tak kasih gaji 5 juta, Sri? Gitu kan. Sri kaget. Pekerjaan apa yang membuatnya mendapatkan gaji segede itu pada saat itu? Karena Sri hanya lulusan SD aja. Jadi rasanya nggak mungkin kalau gaji Sri sampai 5 juta dengan ijazah SD. Terus akhirnya Sri pun mengiyakan untuk kerja ikut sama Mbah Kroso. Karena kapan lagi Sri bisa dapat gaji segede itu. Selesai sesi wawancara, Sri pun pulang dan menceritakan semuanya kepada bapaknya. Bapaknya heran dan bapaknya punya firasat buruk kepada Sri. Dan bapaknya bilang kalau gimana kalau nggak diterusin aja, Dok. Gimana kalau kamu cari kerja di sekitar sini aja, nggak usah diterusin di situ. Sri menimbang-nimbang lagi, mengingat bapaknya cuma sendirian, sakit, dan Sri anak semata wayangnya bapaknya. Jadi bapaknya kerasa berat banget. Tapi Sri mikirnya kapan lagi bisa dapet gaji segede itu dengan ijazahku yang hanya lulusan SD. Sri mikirnya kayak gitu. Terus Sri niatnya Sri itu mau nyoba dulu kerjaan ini. Kerjaan apa yang dikasih, kerjaannya gimana. Nah, kalau emang nggak cocok dan nggak sebanding sama gajinya, Sri bakal keluar. Niatnya Sri kayak gitu. Keesokan harinya, Sri datang ke rumah Mbak Kroso, karena sebelumnya memang diminta untuk datang ke rumah Mbak Kroso. Sesampainya di rumah Mbak Kroso, di sana ada Dini dan Erna. Mereka pun dipanggil secara bergantian. Rumah Mbak Kroso gede banget, dimana nggak gede secara Mbak Kroso itu pemilik rumah makan terbesar di Jawa Timur pada saat itu. Kemudian tiba giliran Sri untuk masuk. Nah, di sana dia diwawancarai oleh 7 anggota keluarga dan ada salah satu wanita dengan umur sekitar 30-an yang menanyakan ini kepada Sri. Apa benar kamu lahirnya di Jumat Kliwon? Lagi-lagi pertanyaan itu datang lagi kepada Sri dan Sri mengiyakan. Kemudian dia pun tanya juga, apa benar kamu benar-benar mau untuk bekerja ikut dengan kami? Sri pun bilang iya, dan wanita itu tanya, karena kalau kamu sudah deal, kamu sudah menyetujui untuk kerja dengan kami, ada larangan-larangan yang nggak boleh ditarik lagi. Ada larangan-larangan yang harus kamu kerjakan, dan kalau kamu udah ikut dengan kami, itu tidak bisa ditarik lagi. Sri makin curiga dan makin heran. Pekerjaan apa ini? Kemudian Sri itu memberanikan diri untuk bertanya.
larangan apa ya Bu? Gitu. Ibunya nggak jawab sama sekali, ibunya cuma lihat-lihatan sama saudaranya gitu, seakan-akan pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Waktu sesi tanya jawab itu, kemudian Mbah Kroso bisikin Sri kayak gini, uripmu bakalan tak jamin Duk nek kowe kerja melok aku, tapi nek kowe gak gelem melok ya ora popo, Mbah ra meksa, gitu katanya Mbah Kroso. Nah Sri ini masih tergiur banget sama gaji 5 jutanya, tapi Sri juga sebenarnya takut dan heran aja gitu, ngerasa aneh semua aja gitu. Nah kemudian Sri menyetujui semuanya dan mereka pun deal, Sri akhirnya diterima dan ternyata Erna dan Yuni pun diterima. Gak lama kemudian Mbak Krasa bilang kalau mereka udah dijemput mobil, udah ada mobil di luar untuk mengantarkan mereka bertiga. Sebelumnya mereka udah diberitahu, kalian gak akan kerja di sini, tapi kalian akan ditempatkan di rumah lain yang jauh di tengah hutan. Di rumah itu nanti kalian akan diantarkan supir ke sana. Supirnya udah menunggu di depan. Mereka bertiga pun masuk mobil dan supirnya nganter mereka ke tujuan mereka. Sri, Dini, dan Erna sebenarnya merasa aneh banget karena supirnya itu aneh. Di setiap persimpangan supirnya itu turun untuk menaruh kayak sajen bunga dibungkus dibungkus daun pisang, pokoknya gitulah, itu ditaruh di setiap persimpangan. Jadi beberapa meter ada persimpangan turun supirnya naruh bunga, beberapa meter di persimpangan turun naruh bunga lah, kan gitu kapan sampainya, tapi mereka ngerasa aneh banget. Nah kemudian akhirnya mereka jauh dari kota dan masuk ke kawasan perhutanan. Di situ mereka masuk ke hutan yang cuma ada jalan setapak aja. Mereka masuk dan full alas tok, hutan aja masuk jauh banget sampai akhirnya mereka nyampe di gubuk rumah kecil di tengah hutan. Mereka pun turun dan bertemu sama penjaga rumah itu, Mbak Taming namanya. Mbak Taming menyambut mereka dan mereka berkenalan. Ini Erna, Sri, Mbah. Supirnya mengantarkan, itu udah gelap tuh, udah gelap banget. Supirnya mengantarkan masuk dan Mbak Taming memberitahu kepada mereka bahwa pekerjaan mereka nggak begitu susah. Akhirnya mereka masuk di sebuah ruangan. Di sana ada keranda yang isinya gadis dengan banyak luka bernanah, perutnya pun buncit seperti orang hamil. Mbak Tamin menjelaskan bahwa pekerjaan mereka hanya memandikan anak ini. Anak ini bernama Dela. Mbak Tamin bilang mereka hanya bekerja membasuh Dela ini. Tapi sebelum membasuh Dela harus diikat dulu. Sri bingung banget, ngapain diikat? Padahal Dela itu seperti orang koma, nggak gerak sama sekali, nggak itu sama sekali. Mereka cuma mengasuh. Terus Sri itu memberanikan diri untuk bertanya kepada Mbak Tamin, Mbah, kenapa harus diikat ya? Kan dia ini kan udah koma, jadi kalaupun dia dibasuh ya nggak masalah, kenapa harus diikat gitu kan. Terus Mbak Taminnya bilang, dewe apik kowe raro apa-apa Nduk, artinya itu lebih bagus kamu kalau nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah mandiin Delanya itu juga nggak boleh pakai air biasa, harus pakai air kembang. Mereka pun heran, Mbak Tamin juga heran. Terus Mbak Tamin tanya kepada supirnya, "Apa arek-arek iki gak dikandani dhisik, gak dikandani sedurunge?" gitu kan. Apa sebelumnya mereka nggak dikasih tahu sebelum kesini gitu kan. Kemudian supirnya itu cuma gini aja,
Ya udah, nah, terus akhirnya mereka pun mulai bekerja. 1-2 hari mereka bekerja dan memandikan Della secara bergantian. Pada suatu malam, Batamin itu pergi. Dia izin kepada mereka untuk pergi, nggak tahu kemana. Batamin bilang, kalau malam-malam ada yang ngetok pintu jangan pernah dibuka. Batamin udah pesen kayak gitu. Malam itu sebenarnya giliran Erna untuk memandikan Della. Tapi Erna bilang ke Sri kalau badan Erna sedang nggak enak badan. Erna sedang nggak enak badan, jadi minta Sri untuk menggantikan dia. Sri pun mau memandikan Della dan ternyata airnya kosong. Erna mungkin lupa untuk menimba air di luar. Tapi wejangan Batamin sebelumnya meminta untuk tidak pernah membukakan pintu di malam hari. Tapi gimana lagi, orang airnya habis dan Della pun harus dimandiin, jadi terpaksa Sri harus keluar. Waktu Sri keluar menembak air, Sri itu ngerasa kayak diperhatiin banyak banget makhluk, dan Sri cepet-cepet tuh untuk nimba airnya gitu kan. Terus akhirnya Sri udah selesai dan Sri bergegas untuk masuk. Mulailah Sri memandikan Della. Sri bikin ramuan yang bunga-bunga itu ya udah kayak biasanya Sri mandikan Della. Saking gugupnya Sri, karena Sri tadinya kan gugup banget karena ngerasa kayak ada diperhatiin pas ambil air tadi. Akhirnya Sri lupa untuk mengikat Della sebelum dimandikan. Harusnya kan diikat dulu baru dimandikan. Sri itu lupa saking gugupnya. Sri pun mulai memandikan Della, dibasuh luka-lukanya, lehernya, pokoknya dibasuh sampai bersih. Dan waktu Sri membasuh lehernya Della itu melotot gitu kan. Nah, Della itu bangun dan gigit tangannya Sri gitu. Kemudian Sri itu takut, Della bangun, Della udah terbang, wes kakaruan lah ininya. Dan Erna Dini juga udah panik banget pada saat itu. Nah, waktu Erna sama Dini itu kan ada ribut-ribut tuh, Erna sama Dini keluar dan menghampiri Sri. Kemudian mereka kaget, Della bangun dan Della pun ngomong kayak gini. Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Percuma. 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanyalah akan menjadi tumbal untuk anak ini. Kemudian Sri pun minta Della untuk mengambil tali untuk membantu mengikat Della. Waktu Della udah diikat dan disiram air kembang lagi, itu Della udah kayak biasa lagi, tidur lagi. Dan ya udah tidur aja. Erna pun nangis banget dan Erna minta untuk pulang. Erna pengen banget pulang, tapi nggak mungkin juga pulang karena mereka ada di tengah hutan. Mereka pun nggak tahu mereka ada di mana, di tengah hutan yang jauh dari kota dan peradaban. Sri pun heran siapa yang tega untuk menyantet Della, mengingat Della ini umurnya masih 17 tahun, masih muda banget. Siapa yang tega-teganya nyantet sampai kayak gini gitu ke Della. Kemudian Sri mengingat omongan Della waktu kerasukan tadi. Nah, Sri mikir, jangan-jangan kalian juga lahir di Jumat Kliwon. Ternyata Dini dan Erna itu juga lahir di Jumat Kliwon. Waktu keadaan selesai genting, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah itu. Tuk, 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 gitu kan. Terus makin lama tok 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 gitu. Jadi makin lama kayak orang labrak gitu. Gebrak gitu. Kemudian Dini pun bilang, kok gak dibukain? Nanti Batamin marah loh nanti kalau misalnya nggak dibukain pintu. Si Sri ini
mengingat omongan Mbak Tamin sebelumnya kalau jangan pernah bukain pintu kalau ada orang ngetuk di malam hari. Jangan pernah, pokoknya jangan pernah dibukain pintu, tapi Dini greget dan akhirnya Dini pun membukakan pintu. Dan ternyata ya emang Mbak Tamin. Mbak Tamin pun masuk, diem aja masuk gitu dengan tukar pintu. Mbak Tamin tuh masuk langsung melihat keadaan Dela. Dan di situ Mbak Tamin menjelaskan bahwa santet 1000 hari itu adalah santet yang digunakan untuk menghabisi satu garis keturunan. Waktu itu juga Mbak Tamin membuka mata batin Sri. Waktu Sri mulai dibuka mata batinnya, Sri lihat banyak banget makhluk di sekeliling rumah itu yang mengintai rumah itu dan menunggu kematian Dela. Karena mereka menginginkan tubuh Dela setelah Dela mati. Dan sebenarnya tadi waktu Dela kerasukan, yang Sri lihat itu bukan Dela, itu Dela dirasukin sama salah satu makhluk halus yang ada di situ. Waktu Sri menjemur pakaian di pagi hari, ada orang dari kejauhan jalan menghampiri rumah itu, dan pas dilihat itu ternyata Mbak Tamin. Mbak Tamin datang dengan muka capek dan lesu. Dini dan Sri heran. Mbak Tamin bukannya semalam udah kesini ya? Nah, mereka heran banget. Mbak Tamin pun masuk dan menanyakan keadaan Dela kepada Sri dan Dini. Gimana tadi malam? Dela nggak apa-apa kan? Tuh. Kemudian Sri pun bilang kepada Mbak Tamin, "Mbak, bukannya tadi malam Mbak Tamin udah pulang ya?" Gitu kan. Mbak Tamin yang tadinya capek jadi marah. Kan udah saya bilang kalau malam-malam ada yang ngetuk pintu itu jangan pernah dibukain gitu kan. Mbak Tamin marah banget pada saat itu. Mbak Tamin pun masuk ke dalam rumah dan lihat kamarnya tuh udah kayak kapal pecah, udah diacak-acak gitu. Kemudian Mbak Tamin menemukan ada nisan kayu di atas kasurnya yang bertulisan, tulisannya tuh Atmojo, yang artinya itu adalah keluarga Atmojo. Sri pun menceritakan semua kejadian di malam itu, tapi Mbak Tamin udah nggak begitu marah karena melihat keadaan Dela udah baik-baik aja, udah kayak semula. Malam itu Mbak Tamin pergi lagi, nggak tahu kemana, pamit pergi. Sri memanfaatkan waktu itu untuk mencari petunjuk. Akhirnya Sri masuk ke dalam kamarnya Mbak Tamin, dan di kamarnya Mbak Tamin itu Sri mencari petunjuk, nggak nemu apa-apa. Sampai akhirnya Sri mendapatkan kayak boneka santet gitu, boneka jerami santet gitu, yang di belakangnya ada tulisan Atmojo. Dan tiba-tiba Dela itu masuk menghampiri Sri. Ternyata sebelum Mbak Tamin pergi, Delanya ini sengaja dilepasin talinya sama Mbak Tamin. Sri pun kaget melihat Dela kok tiba-tiba bangun dan menghampiri Sri. Di situ Dela ngomong sama Sri kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, Sri diminta Dela untuk pergi ke pohon gede di sebuah hutan. Akhirnya besokan harinya Sri pun pergi untuk mencari petunjuk yang dimaksud oleh Dela itu. Kemudian Sri menemukan kuburan batu nisan yang bernama Dela Atmojo. Sri heran karena kan Dela masih ada di sana, kemudian ini kuburan siapa? Sri pun menggali kuburan itu, dan di dalamnya Sri menemukan boneka jerami lagi. Boneka jerami persis sama yang ada di kamarnya Mbak Tamin. Tapi bedanya boneka yang ditemukan Sri di kuburan Dela Atmojo itu ada lilitan rambut gitu, rapet. Waktu Sri mau buka lilitannya itu, tiba-tiba Sri mendengar suara wanita menakutkan, ketawa gitu. Kemudian Sri takut banget dan akhirnya Sri lari ke rumah lagi dengan membawa boneka itu. Malam udah mulai tiba lagi, Mbak Tamin belum pulang, dan waktu itu giliran Dini untuk memandikan Erna. Dan Sri pun masak.
Ya, ada waktu Sri masak, Sri masuk ke kamar Erna dan ternyata Sri melihat Erna itu pegang boneka yang tadi ditemukan Sri dan membuka lilitan rambutnya. Ternyata Erna gampang banget buat buka lilitan rambutnya. Padahal Sri susah banget waktu buka lilitan rambutnya. Nah, waktu Erna udah selesai buka lilitannya itu tiba-tiba ada teriakan keras banget. Dan ternyata Dini yang teriak gitu kan. Dini teriak karena kupingnya digigit sama Dela. Dela bangun, dia melangkah ke tembok. Terus Dela pun memuntahkan kupingnya Dini. Dini nangis kesakitan, mereka pun bingung. Erna sama Sri itu udah menghampiri Dini dan mereka bingung harus gimana lagi. Dela pun keluar rumah. Pada saat itu juga Erna memuntahkan darah. Akhirnya Erna pun meninggal. Penyebab Erna muntah darah dan akhirnya meninggal karena Erna lah yang telah membuka lilitan di Jerami itu. Sehingga Erna juga ikut terseret dalam ilmu hitam, santet yang udah dikirimkan ke Dela. Santet yang dikirimkan ke Dela itu udah terbagi ke Erna karena Erna udah membuka lilitan rambut yang ada di boneka jerami itu. Akhirnya Erna pun meninggal. Yang terjadi pada Erna ini hanyalah untuk pemindahan santet aja. Jadi mereka itu sebenarnya kayak dijadikan tumbal. Makanya mereka bertiga sama-sama lahir di Jumat Kliwon, yang Dela juga lahir di Jumat Kliwon, jadi kayak satu garis kelahiran aja gitu. Makanya santetnya bisa terbagi ke Erna. Santet itu juga bisa terbagi kepada Dini dan Sri juga. Akhirnya Mbak Tamin pulang dan Sri menceritakan semuanya kepada Mbak Tamin. Mbak Tamin pun marah pada saat itu dan Mbak Tamin membawa Sri dan Dini keluar rumah dan membawanya ke rumah keluarga Atmojo. Pada saat itu mumpung mereka masih hidup, mereka dibawa ke keluarga Atmojo untuk disidang. Mereka pun bertemu sama Mbak Krasa di rumah itu dan Sri Dini bilang untuk saya mau mengundurkan diri. Mbak Krasa bilang boleh, tapi saya nggak akan menjamin nyawa kalian loh ya. Mbak Krasa bilang gitu. Sri dan Dini takutlah dibilang kayak gitu. Secara mereka udah nyebur gitu loh. Akhirnya Mbak Tamin pun menceritakan kalau Dela itu disantet sama seorang keluarga yang benci banget dengan keluarga Atmojo. Dan keluarga itu ingin menghabisi semua keluarga Atmojo dengan menggunakan santet 1000 hari. Di mana santet itu bersifat sangat kuat dan bersifat dua arah. Maksudnya dua arah di sini itu yang disantet itu akan mati dan yang menyantet itu akan menanggung semua akibat dari yang diperbuat. Santet seperti ini dilakukan oleh orang yang sangat benci banget sampai yang menyantet itu rela mati demi orang yang dibenci itu juga mati gitu. Akhirnya Sri ini terikat oleh keluarga Atmojo dan Sri tetap merawat Dela sampai Dela itu sembuh dan terbebas dari santetnya itu. Mereka pun dibawa ke sebuah rumah yang sangat terpencil dan di sana ada Dela sama Mbak Tamin yang seakan-akan menunggu kedatangan Sri. Pada saat itu Dela udah bangun kayak biasa dan kayak anak normal pada umumnya. Tapi Mbak Tamin bilang kalau malam tiba Dela ini suka kumat-kumatan lagi, jadi suka kesurupan. Makanya Mbak Tamin udah menancapkan payung orang meninggal di setiap sudut rumah yang ditinggali oleh Dela supaya Dela nggak pergi dari rumah dan nggak kumat-kumatan. Kenapa mereka sekarang menempati rumah itu? Karena rumah itu adalah tempat kelahiran Dela. Di rumah itu juga ada lukisan besar yang di dalamnya ada Mbak Krasa memegang seorang bayi dengan 2 kepala. Sri dan Dini pun punya kamar masing-masing dan Mbak Tamin bilang kalau mereka nggak boleh keluar dari kamar mereka di malam hari. Dan setiap malam mereka digedor-gedor oleh Dela dan meminta mereka untuk membukakan pintu. Tapi Sri ini nggak pernah untuk buka pintu kamarnya walaupun Dela yang gedor. Sampai pada suatu malam tiba-tiba Dela itu udah ada di kamar Sri karena ternyata Dela ngumpet di bawah kasurnya Sri dari siang.
Di situ Dela meminta Sri untuk dibebaskan dan membujuk Sri untuk membakar semua payung yang udah ditancepin di sudut rumah oleh Mbak Tamin. Termakan oleh rayuannya si Dela, Sri melakukan semua yang diminta oleh permintaan Dela. Saat Sri akan membakar payung terakhir, payung yang ada di depan lukisan Bakrasa tadi, Sri melihat di lukisan itu ada rahasia besar keluarga Atmojo. Seketika itu juga Sri berhenti untuk menyirami payung dengan minyak gas. Jadi Sri udah gak mau bakar payung itu lagi, padahal itu payung terakhir. Waktu itu Dela marah banget dan akhirnya Sri dijambak oleh Dela. Dela tetap kekeh minta Sri untuk tetap membakar payung itu, tapi Sri nggak mau. Ketika mereka sedang bertengkar, Bakrasa tiba-tiba datang, melihat mereka bertengkar, dan anehnya Dela itu langsung tunduk kepada Bakrasa seakan-akan seperti kayak hewan peliharaannya gitu. Jadi Dela kayak hewan peliharaannya Bakrasa. Sri pun menyadari bahwa ternyata Jumat Kliwon itu bukan kelahiran dari Dela, melainkan hari lahir dari orang yang telah menyantet Dela. Mbak Tamin bermaksud untuk menggunakan mereka bertiga untuk menyakiti orang yang dibenci oleh keluarga Atmojo. Kemudian mereka mengadakan ritual di mana Dini, Sri, dan Dela dikubur ke satu liang dan disiramin oleh darah kerbau dengan pimpinan Mbak Tamin yang membaca mantra. Mereka merasakan sakit yang sangat yang luar biasa. Sebelumnya rambut mereka juga dipotong dan dililitkan kepada boneka jerami santet yang kayak yang ditunjukin Sri tadi. Dimana proses ritual tersebut adalah untuk mengembalikan santet kepada pemiliknya. Di sana Sri kayak dapat mata batin gitu. Dia bisa ngelihat semua kejadian dan semua kejadian yang sebenarnya terjadi gitu. Dimana Sri melihat bahwa yang mengirimkan santet itu adalah seseorang dari keluarga Kuncoro. Jadi ceritanya keluarga Kuncoro ini adalah saingan bisnis keluarga Atmojo. Nah, keluarga Atmojo ini marah dan merasa terancam kepada keluarga Kuncoro. Nah, dengan kemarahannya itu keluarga Atmojo ini menghabisi seluruh anggota keluarga dari keluarga Kuncoro. Jadi keluarga Atmojo ini menghabisi seluruh anggota keluarga Kuncoro dengan ilmu hitam, karena ternyata keluarga Atmojo ini punya peliharaan. Peliharaan di sini yang dimaksud adalah sepasang jin yang jadi backingannya keluarga Atmojo. Dan ternyata ilmu hitam yang dilemparkan kepada keluarga Kuncoro ini membuat semua anggota keluarga Kuncoro ini habis dan tersisa satu anggota keluarga aja di keluarga Kuncoro. Dan pas santet terakhir yang dikirim ke keluarga Kuncoro, satu anggota keluarga satu-satunya ini ternyata bisa ditangkis dan akhirnya ilmu hitam itu balik kepada keluarga Atmojo dan baliknya itu ke Dela, si bungsunya di keluarga Atmojo. Jadi sebenarnya cerita Sewu Dino ini yang jahat itu di keluarga Atmojo karena dialah yang duluan main santet-santetan sama keluarga Kuncoro sampai akhirnya berbalik sendiri ke keluarga mereka, ke Dela itu. Dan akhirnya Sri pun lepas dari keluarga mereka, dan waktu Mbah Kroso kasih bayaran Sri sesuai perjanjian awal, Sri nggak mau nerima uang dari Mbah Kroso karena Sri mau lepas total, nggak mau ada sangkut paut keluarga Atmojo sama sekali. Jadi Sri pulang dengan tangan kosong dan membawa pengalaman itu. Sekian cerita Sewu Dino kali ini. Cerita ini cukup panjang, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku.